tentang bagaimana kalau kita punya lobet jantan Om Wahyu, dari proses penggacoran itu baik di single atau koloni kapsul ataupun sekat-sekat, intinya lobet itu mudah bunyi ataupun sudah rajin bunyi. Jantan sudah punya untulan, cabut pasang sudah bunyi, digantang mau jalan. Ini untuk ke konslet itu kebutuhan khususnya apa, Mbak? Baik teman-teman lobet mania, jadi ini saya sambung dengan Om Wahyu tentang bagaimana kalau kita punya lobet jantan Om Wahyu, dari proses penggacoran itu baik di single atau koloni kapsul ataupun sekat-sekat, intinya lobet itu mudah bunyi ataupun sudah rajin bunyi. Kebanyakan rata-rata dari teman-teman lobet mania ini kan untuk bermain untulan Om Wahyu. Jantan sudah punya untulan, cabut pasang sudah bunyi, digantang mau jalan. Ini untuk ke konslet itu kebutuhan khususnya apa, Om Wahyu? Nah, ini saya sambung juga Om. Jadi kalau umpamanya sekarang apa sih Om yang dibutuhkan lobet itu? Kalau udah ini Om aku kan tadi ngomong jantan untulan sudah jalan, nikmatin prosesnya itu Om. Lah itu udah bunyi di lapangannya, udah nilainya udah 70% sendiri Om. Nah kalau saya tetap lanjut ke proses itu, masalah nanti mau konslet kita tinggal proses perawatannya lanjutin aja seperti itu. Nanti kalau umpamanya dia ada fasenya, nanti ada ngedobel, ada enggak, itu nanti akan enak sendiri Om. Gitu Om Wahyu. Ya kalau saya tetap lanjut. Kalau nada berpengaruh nggak Om? Kalau nada, nah saya itu ke kriteria pemilihan bahan ya Om. Kalau masuknya saya, kalau umpamanya nada itu nggak terlalu berpengaruh. Ada konslet nada kering, ada konslet nada vektor. Beda-beda ya. Ada suara konslet yang nada walang CCN juga ada. Kadang-kadang kalau itu betina nadanya kan pasti beda Om. Kalau saya masalah nada nggak begitu berpengaruh. Yang penting burung itu gimana caranya untuk gacor dulu Om. Rajin bunyi dulu. Rajin bunyi itu paling utama kalau saya bahas. Baik Om Wahyu, kalau dengan sistem untulan, cabut pasang bunyi di jalan, di bawah gantangan jalan, itu bisa tahu-tahu konslet? Bisa. Tidak ada yang nggak bisa Om. Itu tapi ya? Tidak semua. Wah, si Om Wahyu ngomong kalau burungnya udah jalan ini nanti konslet. Bisa konslet. Kalau burungnya gitu semua gampang konslet, nanti gimana Om? Banyak burung konslet ya. Yang satu rezeki itu tetap ada Om. Nah, proses perawatan yang saya bilang tadi sama kita itu nanti ada saatnya burung itu trouble pasti ada Om. Nah trouble-nya itu dalam arti nanupanya jantan sama untulannya. Untulannya itu nanti umpamanya untulannya itu masih paut ya Om, kan nggak mau dikawin. Jantan itu ada masa-masa fase birahinya dia, ya nggak Om, pasti kan trouble. Nah gimana kita caranya untuk si jantan itu ya, kalau saya tetap berhenti untuk digantang, singlekan dia, kasih pakan tinggi. Nah buktinya dia biar gacor. Nah nanti tanya lagi Om, nanti upahnya pakan tinggi dia itu apa tidak kebanyakan merem, kan ada itu Om. Nanti upamanya pakan tinggi dijemur dia ada fasenya merem, dalam arti merem itu ngerewek itu Om. Kata lagu itu pasti ada. Nah untuk dia untuk ngedobel itu kan pasti ada angkatan itu Om. Ada angkatan cik 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 bunyi. Itu masa yang masih latihan double Om. Cik 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 bunyi lagi. Kalau udah double kuat tinggal bunyi, nanti kecap-kecap bunyi lagi. Baik. Oke, baik Om Wahyu, ini di sini saya paham. Untuk step selanjutnya Om Wahyu, rata-rata kan wis lah aku tak berhenti gantang, coba tak konslet ke. Itu langkahnya langsung ditaruh di kandang kota atau yang Om Wahyu tadi sampaikan jantannya disinggel lagi? Kalau saya semua pengacoran ya Om, itu kan beda-beda Om. Menurut sana sini ada yang sangkar kota itu bener, sangkar bulat bener. Kalau menurut saya satu, gimana burung itu tetap di fase gacor, itu paling penting Om. Gacor. Dalam arti fase gacor itu kalau saya di tempat taruh ruangan yang tenang kalau saya Om. Oh gitu. Baik Om Wahyu, kalau dicabut pasang sudah gacor ya, itu berani langsung ditaruh di kandang kotak? Kalau saya berani Om. Berarti langkah selanjutnya lebih baik masuk di kotak itu ya? Itu setelah di kandang kotak itu lebih baik seperti apa sih Om? Atau harus cabut pasang atau biarkan dia sampai betinanya bertelur? Nah kalau saya tetap lanjut cabut pasang nanti kan
dia fase bertelur, si betinanya itu masuk ke glodok ini Om. Nah masuk ke glodok, pakannya kalau saya tetap, kalau umpamanya pakan kenceng ya tetap lanjut kenceng, kalau pakan polos tetap lanjut polos. Jadi masalah pakan saya tidak terlalu mempengaruhkan Om. Nah kalau bisa ya dimana birahinya itu tetap mapan dan tetap gacor. Nah nanti di kandang kotak itu Om, burung itu kan udah jodohan pasangan Om. Nanti fase dia kawin bertelur, si jantan ini kan nggak bisa ngawin Om. Nah nggak bisa ngawin, jadi dia kan birahi. Nah disitulah kebanyakan bisa jackpot ke konslet. Birahi bunyi itu ya, awalnya. Nah, baik. Yang Om aku sering sebut birahi kebunyi ya itu, disitulah pemahamannya setahu saya selama megang konslet. Baik. Om Wahyu, itu kalau secara kita ketemu dengan bahan materi yang mudah ya, ataupun yang ibaratnya dikasih rezeki langsung birahi bunyi, rata-rata kebanyakan di kota itu ketika lobet itu dikawinkan nggak pernah bunyi, macet, banyak kriwik, itu dibiarkan atau memang ada trik khusus atau ada vitamin? Kalau saya gimana Om? Saya nggak mau ngomong nggak ada vitamin semua. Kalau untuk jualan kan monggo itu manusia sendiri. Siap. Kalau saya, kalau jantan untuk birahi kebunyi dipasangin macet ada 2 step itu kalau saya dalam satunya step tetap disinggilkan lagi. Kita kan gimana udah aja belum dipasangin macet tetap saya singgil lagi. Yang kedua saya pasangi tapi yang tidak mau dikawin, dalam arti betina yang lepas paut. Itu kan birahinya biar mapan. Dia dikawin belum mau, nanti tetap larinya ke bunyi. Tetap ke bunyi. Oh berarti paham saya Om Wahyu, berarti proses jantan masuk di kandang kotak itu tetap mempertahankan dia di birahi bunyi dulu. Oh gitu. Selama saya main burung itu tetap semua tuh tetap birahi Om. Orang lobet konslet pun kalau birahinya terlalu muncak pasti dia onceleng. Oh gitu. Iya. Baik Om Wahyu, kalau untuk kebutuhan penjemuran Om Wahyu dengan lobet yang sudah di kandang kotak itu, penjemuran yang bagus itu kenceng atau tanpa penjemuran atau seperti apa Om Wahyu? Nah, saya sebut lagi Om, tadi kan udah membahas yang masalah konslet Om. Yang lip sync. Kalau ini kan bahan, kalau konslet pun saya nggak berani jemur kenceng. Itu karena apa? Upamanya ini lobet konslet dulu ya Om, upamanya lobet konslet ini burung udah gajar Om, udah sering bunyi. Dijemur emang sering bunyi, kadang kalau orang nyun sewu Om, orang awam sering seneng di video. Wah berapa jam. Kalau saya burung yang udah konslet, kalau bisa gimana burung itu diam di rumah, nggak bunyi, tapi sekali di lapangan dicantol pun bunyi. Itulah kesukaan saya. Tapi kalau bahan Om, nah bahan itu identik dengan masih cari sinar matahari Om. Semua burung itu tetap upamanya yang masih bahan tetap cari anget-anget Om. Upamanya konslet baru aja kalau dingin aja paling nggak mau bunyi, kadang ada matahari anget baru dia keluar. Berarti intinya tetap dari yang merawat, yang raba dari penjemuran berapa kuatnya ataupun berapa gitu ya Om ya. Tetap diraba, tetap nggak ujuk-ujuk, maksudnya nggak jemur kenceng gitu ya. Jemur kenceng, yang ada nanti udah jemur kenceng, pakannya tinggi, yang ada nanti jebol, emang jebolnya birahi cuman melet ini. Oh gitu. Iya. Baik. Om Wahyu, berarti yang poin yang Om Wahyu sampaikan tadi tidak ada kebutuhan khusus untuk si jantan agar ke konslet itu, yang menjadi poin hanya mempertahankan dia di birahi bunyi. Itu Om Wahyu ya. Betul, mempertahankan birahi itu. Baik. Om Wahyu nggak buka sekolahan Om? Saya sih bukannya nggak buka sekolahan Om, titipan banyak lah, konslet di rumah ya ada. Ya. Cuman kalau saya gini sih Om, ada yang titip burung di saya ada. Nah gini Om, saya upamanya lihat materinya dulu Om, nggak maksudnya tiba-tiba nitip burung di saya. Ini materi ini bisa ke konslet, kalau upamanya gitu saya kembalikan siapa yang mau. Belum tentu Om ya. Ya, jadi lihat materi bahan Om. Menurut saya ini udah ada nada keringnya kah, nanti udah ada dobelannya. Paling enak itu burung yang udah 70% ada dobelannya. Oh gitu. Ya, itu paling enak. Dan biasanya orang takut kalau upamanya nih beli burung konslet single Om, dipasangin ngedrop, kawin ngedrop, itu tetap nggak masalah Om, lanjut dulu. Kayak proses tadi itu cabut pental. Kalau dia takut single lagi kasih lepas paut yang tadi gitu. Oh gitu. Sama aja sih Om. Berarti Om Wahyu
Om Wahyu ini kan sering megang konsletan juga, tetapi kalau untuk menitik bahan yang akan jadi konslet belum tentu bisa Om ya? Ya belum tentu bisa, bukan berarti tidak bisa Om. Ada banyak yang nitip, jadi ya ada Om Riki barusan yang saya kirim juga nitip di saya dulu kan. Nah tapi kan lihat materinya dulu, gitu ya. Maksudnya tidak asal burung ya nitip, nah belinya di Om Yo kan nitip saya ya saya yang bingung malah Om. Nah kalau gitu. Betul. Kan rata-rata gini Om Wahyu, wajar kan kalau dari teman-teman lobet mania ini yang masih ingin yang namanya proses lobet konslet ini, Om saya titipin jenengan, tolong konsletin lobet saya. Itu berarti belum tentu bisa ya. Kembali lagi. Bukan berarti dalam tanda tanya belum tentu bisa, itu nggak bisa Om. Semua itu satu rezeki. Pemilihan materi sama karakter burungnya itu sudah seperti apa gitu loh. Oh gitu. Kalau umpamanya sekedar bunyi 20 detik, nanti bunyi lagi 2 jam, belum tentu bunyi. Nah ini masih ke konslet gacor aja belum, kan ada fasenya gacor, nanti ke double kita ada tahap pemasangan kan masih ada tahap. Berarti intinya kalau untuk proses ke konslet itu poin pertama tetap penggacoran. Penggacoran sama gimana burung betina burung jantan itu stabil di birahinya itu. Di birahi bunyi yang tadi. Jangan sampai drop. Dimana kan tetap kita otak-atik ke ini pasangannya Om. Oh gitu. Berarti tidak hanya kita kasih pasangan, kita kawinkan, kita sendirikan, nanti kasih pasangan lagi, bukan seperti kalau itu juga. Kalau itu nanti yang jadinya keluar telur dan keluar anak malah gitu. Telur nanti. Baik, Om Wahyu ini terima kasih sekali untuk informasinya. Berhubung ini sudah adzan, nanti lain waktu ataupun pas saya main ke rumah jenengan, kita lanjut lagi. Saya ingin langsung sidak lobet-lobet konslet Om Wahyu beserta yang masih dirawat ini. Berapa Om Wahyu? Ada 5 ya? Kalau orbitin burung ya udah banyak lah. Tinggal aja klik Papa Muda Semarang gitu. Tapi sekarang Om Wahyu ini murah-murah ya jualnya. Saya dengar loh. Gini Om, nggak usah disebutin Om. Kalau saya ngomong murah nanti di komplain sama teman-teman saya. Gitu. Tidak ada lobet murah, jadi jual murah atau mahal sesuai speknya. Kalau zaman sekarang katanya ya Spikopdar. Tetap saya nggak mau tahu jual murah. Umpamanya masuk dalam hitungan stok buat gini, masa saya mau jual 5.000 ya nanti antri bisa stok. Ini si siapa Batu Raja kemana Om Wahyu? Batu Raja besok main ke Jogja, kebetulan ada sponsor sih Om. Oh gitu. Kalau saya kemanapun siap pokoknya. Kalau asal waktunya senggang. Baik, Om Wahyu terima kasih untuk informasinya. Sehat selalu panjenengan beserta keluarga, beserta tim apa Om? Papa Muda. Baik. Masih dengan setia dengan Papa Muda dari 2013. Amin. Assalamualaikum. Salam.